Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo teman-teman semua. Di kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan estimasi biaya konstruksi. Tepatnya, terkait analisis harga satuan pekerjaan konstruksi gedung. Perlu kita ketahui, analisis harga satuan pekerjaan merupakan alat atau metode untuk menghitung harga satuan pekerjaan konstruksi yang didasarkan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan harga satuan pekerjaan merupakan harga suatu jenis pekerjaan tertentu per satuan tertentu berdasarkan rincian komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu. Jadi bisa dikatakan, harga satuan pekerjaan merupakan hasil dari analisa harga satuan pekerjaan. Analisis harga satuan pekerjaan terdiri dari 4 jenis, yaitu analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum, analisis harga satuan pekerjaan bidang sumber daya air, analisis harga satuan pekerjaan bidang bina marga, analisis harga satuan pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan rakyat. Untuk pekerjaan ini, pada soal ini kita menggunakan analisis harga satuan bidang cipta karya dan perumahan rakyat, karena di sini kita bangunannya merupakan bangunan rumah sederhana. Komponen utama harga satuan pekerjaan yaitu harga satuan upah atau tenaga, harga satuan bahan atau material, dan terakhir harga satuan alat. 3 harga satuan tersebut bisa dikatakan yaitu harga satuan dasar, yang merupakan dasar dari harga satuan. Pada pekerjaan bidang cipta karya, di sini dalam penggunaan harga satuan alat ini sangat minim, karena harga satuan alat ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mekanis. Sedangkan untuk rumah itu lebih mengarah ke pekerjaan yang manual. Konsep analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP. Pada dasarnya, dalam AHSP itu hasil perkalian koefisien dengan harga satuan dasar. Harga satuan dasar yang terdiri dari harga upah, harga bahan, atau harga peralatan juga dalam pekerjaan tersebut. Kemudian dijumlahkan menjadi harga satuan pekerjaan per satuan tertentu. Di sini, koefisien tidak boleh dirubah-rubah, kecuali ada perubahan dari pemerintah atau instansi terkait yang dihasilkan dari penelitian khusus. Sedangkan harga satuan dasar itu disesuaikan dari harga pemerintah daerah atau juga bisa dari hasil survei harga sendiri. Skema harga satuan pekerjaan atau HSP. Secara sederhana, untuk bangunan rumah bisa kita lihat pada gambar gabungan dari upah dan bahan. Kenapa alat tidak diikutkan? Jadi, karena pekerjaan itu terdapat pekerjaan yang dikerjakan secara manual dan mekanis. Jadi, apabila manual, dalam analisa itu tidak dimasukkan biaya alatnya. Tetapi apabila secara mekanis, itu perlu dihitung biaya alatnya. Contoh pekerjaan mekanis itu yang menggunakan molen atau alat-alat berat konstruksi lainnya. Untuk AHSP cipta karya digunakan AHSP relatif manual, sehingga alat tidak diikutkan, hanya gabungan dari upah dan bahan saja. Pada skema ini digambarkan bahwa dalam menyusun harga satuan pekerjaan, kita perlu ada harga satuan bahan, analisa bahan, harga satuan upah, dan analisa upah. Kemudian dari harga satuan bahan itu dimasukkan pada perhitungan analisa bahan, sehingga menghasilkan biaya atau harga bahan. Demikian pula dengan harga upah. Setelah harga bahan dan harga upah telah dihitung, kemudian dijumlahkan harga bahan dan harga upahnya, sehingga tercipta harga satuan pekerjaan. Kemudian berdasarkan pedoman bidang PU, di sini terdapat struktur analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP, di mana di sini terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari tenaga kerja,
bahan dan alat. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya umum dan biaya keuntungan. Untuk biaya langsung itu akan menghasilkan analisis harga satuan pekerjaan, di mana dari harga satuan dasar yang terdiri harga upah, harga alat, dan harga bahan itu kemudian dikalikan dengan koefisien, sehingga akan menghasilkan biaya langsung. Kemudian, sedangkan biaya tidak langsung itu merupakan keuntungan atau sering kita sebut dengan overhead. Setelah itu, hasil dari analisis harga satuan pekerjaan tersebut ditambah dengan overhead atau biaya tidak langsung. Untuk overhead itu dari pemerintah berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2012, biaya umum atau overhead ditetapkan maksimal 15% dari biaya langsung. Nah, semisal kita mengambil 10% itu bisa, 12% itu bisa. Jadi untuk maksimal itu 15%. Sehingga harga satuan pekerjaan di situ hasil penjumlahan dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, seperti itu. Di sini saya ada contoh daftar harga satuan upah atau tenaga. Nah, di sini dalam tabelnya ini terdapat nomor, jenis tenaga, satuan, dan harga satuannya. Nah, di sini di jenis tenaga ini dirinci tenaga kerja itu apa saja, kemudian untuk tenaga itu satuannya OH, orang per hari. Ya. Dan di sini ada daerah datar, harga daerah datar, dan harga daerah pegunungan. Jadi berbeda ya antara harga datar dan gunungan. Seperti itu contohnya, bisa dilihat. Selanjutnya di sini saya juga ada contoh daftar harga satuan bahan. Sama seperti harga upah formatnya. Dan di sini pada jenis bahan ini sangat lengkap jenis bahannya dengan satuan yang berbeda-beda sesuai dengan bahan yang ada. Jadi untuk harga satuan bahan dan harga upah itu bisa kita mencari pada instansi terkait seperti bagian dinas PU atau Cipta Karya, atau mungkin dari kontraktor-kontraktor, konsultan setempat memilikinya. Yang terakhir di sini ada contoh analisis harga satuan pekerjaan. Ini AHSP wilayah Tulungagung. Di sini pada analisis ini terdapat uraian kegiatan, uraian pekerjaan, dan pada jenis pekerjaan itu terdapat tenaga, bahan, dan overhead dan profit. Ya. Setelah itu terdapat satuan dan juga kode, kemudian koefisien, harga satuannya berapa, kemudian di situ jumlah harga, yang terakhir jumlah harga satuan pekerjaan, seperti itu. Untuk perhitungan analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP rumah sederhana tipe 45 pada soal akan saya bahas pada video selanjutnya. Jadi cukup sekian video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar, terus berlatih untuk SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.